Oke, baiklah, udah bisa kita mulai. Selamat malam, mahasiswa-mahasiswi TRJT. Kali ini saya akan membahas sebenarnya materi rangkuman akses control list yang kita bahas sebelumnya ya. Jadi sebelumnya kita bahas standar, extended, lalu ada namanya name access list. Jadi apa sebenarnya perbedaan dari ketiga itu? Mungkin kalau kalian udah mengerjakan materi kita sebelumnya udah paham lah ya, tapi saya akan mengulang sedikit. Jadi di sini ada topologi sederhana dua router. Ini PC server, lalu di PC ini seperti biasa kita buat gateway-nya adalah portnya si router yang jadi pintu keluarnya. Demikian juga di server ya. Nah, seperti ini juga portnya 3254 jadi pintu keluarnya seperti biasa. Lalu routernya sendiri itu saya gunakan RIP ya. Lalu ya IP-nya sesuai gambar topologi 10254. Jadi kalau saya ping, nah ini udah saya coba tadi ping, udah bisa. Ini udah berhasil ping ya dari PC ke server. Nah, jadi apa pertama kita bahas standar access control list ya. Jadi apa itu standar? Jadi standar access control list itu hanya memblok sumber ya, sumber IP alamat sumbernya. Jadi si anu nggak boleh lewat. Seperti itu. Misalnya ini Pierre baru masuk, Pierre nggak boleh lewat. Nah, seperti itu apapun dia nggak boleh. Kalau extended beda, ngapain dulu? Oh, kalau ini boleh, kalau itu nggak. Nah, seperti itu. Jadi kalau standar nggak boleh lewat. Nah, kita peragakan langsung ya. Jadi di sini si 10.1 itu nggak boleh ke 30.1. Nah, kalau standar itu paling optimal eh, penerapannya itu adalah paling dekat ke destinasi. Berarti kalau PC nggak boleh ke server, maka ini merupakan sumber. Dan ini destinasi tujuan. Berarti yang paling dekat dengan ini apa? Gig 01 dengan arah out. Kenapa? Karena kalau misalnya kita terapkan di sini ya, di sini di router 0, router 1. Oh, ini kurang nggak kelihatan ya. Ini router 1, ini router 2 ya, yang kanan router 2. Nah, ini router 2. Jadi kalau kita terapkan di router 1 bahwa si 10.1 nggak boleh lewat, maka paket data akan jalan seperti ini. Nah, akibatnya apa? Dari sini aja dia nggak ngeblok, udah diblok. 10.1 nggak boleh lewat katanya. Padahal belum tentu tujuannya ke sini. Bisa jadi kalau topologinya lebih luas, misalnya di sini ada lagi tujuan ya. Misalnya ada tujuan lain di sini. Nah, misalnya di sini ada terhubung kabel seperti ini, dia malah nggak bisa ke sini. Padahal maksud kita adalah supaya nggak bisa ke sini, tapi dia nggak bisa ke sini. Karena kalau diterapkan standarnya di router 1. Nah, karena itu standar access list paling baik diterapkan paling dekat tujuan supaya sasarannya kena. Oke, karena itu standar kita terapkan di si router 2. Ya, bagaimana kita terapkan? Ya, kita masuk ke router 2, enable, configure, terminal. Oke, access list. Kita bisa ketika tanda tanya di sini ada 1 sampai 99, 100 sampai 199. Jadi Anda bisa memberikan penomoran. Penomoran ya. Jadi kalau 1 sampai 99 itu artinya sistem memahami itu sebagai standar access list. Kalau 100 sampai 199 itu sistem memahami itu sebagai extended. Oke. Jadi kita pilih saja 80 ya. Access list 80. Jadi sistem sudah mengetahui oh ini standar. Lalu apa? Deny.
Nah, kalau apa yang di-deny? Nah, kita bisa mendeny network, satu network, atau satu PC saja. Jadi kalau satu network, seandainya di sini ada PC lain, 10.2, 10.3, 10.4, semuanya kena. Oke. Atau kita bisa deny host saja. Host itu satu dari network tersebut. Jadi kalau kita blok 10.1, 10.2, 10.3 nggak masalah. Oke. Jadi di sini ada host ya. Kita ketikkan saja 192, 168, 10. Sorry. Kita ketik host 10.1. Oke. Ada peraturan nomor 80 bahwa si host itu tidak boleh lewat. Seperti itulah kira-kira ini. Di luar dari itu, boleh with any. Jadi bacanya ini ada aturan pasal 80 RUU ya. Si ini nggak boleh lewat. Di luar itu boleh. Ini masih rancangan undang-undang. Masih rancangan undang-undang RUU. Karena itu kita terapkan mau di mana? Di 01 ya, arah keluar. Oh iya, belum saya ini. Tadi ini kita di sini ada dua ya, satu ping. Nah ini bisa di ping, sorry. Dan satu lagi kita bisa buka websitenya si server ya. Nah, selamat datang di website server. Oke, jadi ini ada dua opsi. Oke. Nah, di sini tadi sampai mana? Nah, kita masuk ke interface. Gig 01. Kita terapkan. Tadi masih rancangan undang-undang kan? Kita jadikan undang-undang, kita terapkan di mana? IP access group nomor berapa? Nomor 80. Arah, ini gig 01 ya, arah out. Oke. Nah, ini udah kita terapkan. Berarti kalau kita jalankan, dia bisa ngeping nggak? Nggak bisa lagi. Oke. Kalau kita buka website bisa nggak? Nggak bisa juga. Nggak bisa ya. Jadi dua-dua nggak bisa. Nah, itulah standar access list. Jadi nggak ada cerita semua layanan nggak bisa. Kebetulan di sini kita hanya sampelnya hanya dua ya, buka website dan ngeping karena keterbatasan simulator ya. Ini kita simulasikan dua ini aja. Oke, jadi sekarang kita ke extended. Extended dulu. Kita hapus saja dulu ini. No, kita cabut ya. No IP access group 80 out. Nah, udah kita cabut, maka seharusnya dia udah bisa ping dan buka website ya. Nah, udah bisa ping dan buka website juga sudah bisa. Nah, udah bisa. Oke. Nah, sekarang apa extended access control list? Jadi extended itu lebih spesifik ya. Dia tidak berdasarkan pembatasan traffic, tidak berdasarkan alamat destinasi aja ya, alamat sumbernya saja, tapi bisa juga destinasi, lalu layanannya apa, lalu portnya juga berapa, kita bisa setel. Bagaimana? Nah, diterapkannya di mana? Diterapkan dekat dengan sumber. Jadi kalau dari PC ini tujuannya adalah ke sini, maka diterapkan di router 1. Paling dekatnya mana? Gig 00. Kenapa? Nah, di kelas kan udah saya jelaskan. Udah saya jelaskan, misalnya, ini ada lagi ya.
sudah saya jelaskan, misalnya si PC ini mau nge-ping ke server. Sorry, misalnya kita terapkan di sini ya, router 2 ya, kan? Bahwa si PC nggak boleh nge-ping si server ini, spesifik kita bilang. Oke, jadi begitu dia keluar, itu sampai di sini, diblok. Ya, ya udah saya jelaskan sebelumnya ya di kelas bahwa ya misalnya kita manusia kan, loh kok nggak dibilang dari awal saya nggak boleh masuk, kata ya kan. Mending dari si router 1 dong dibilang. Jadi nggak usah jauh-jauh pakai data itu berjalan, ya kan. Karena pakai data ini juga menambah traffic di jaringan. Padahal ujung-ujungnya sampai di sini nggak boleh ke sini. Makanya itu dia paling optimal adalah paling dekat dengan sumber yang extended. Jadi di sini. Oke, bagaimana konfigurasinya? Mungkin kalian udah paham. Access list sama seperti tadi, extended itu 100 sampai 199. Saja 50. Kita coba blok website ya, kita coba blok website saja. Ini bisa ping tadi, tapi pingnya bisa. Kita buat blok website. Deny, apa yang di deny? Nah ini pengetahuan ini ya. Misalnya website itu masuk ke TCP. FTP itu masuk IDP. Mungkin nanti bisa kalian explore lagi. Jadi kalau website itu TCP. Deny TCP dari mana? Dari host. Kalau saya tanda tanya, sama seperti tadi ya, kita bisa bikin network atau host. Kalau host satu komputer aja. 192.168.10.1. Tujuannya apa? Tujuannya server 30.1. Oke, di blok TCP. TCP apanya dulu? TCP ini ada banyak ya, bukan website aja. Equal apanya? Equal sama dengan www website ya. Oke, enter. Di luar dari itu 150 permit. Di luar dari itu permit. Permit IP dari mana aja. Permit IP sumbernya kemana, tujuannya kemana. Kalau ini sumbernya ini tujuannya 31. Demikian juga ini permit IP any artinya dari mana aja kemana aja. Di luar dari itu izinkan. Oke, kita terapkan di interface-nya. Face-gig, interface 00. Oke, IP access group 150 arahnya ini ya, in. Masuk. Karena dia masuk ke sini kan. Gig 00 masuk dia. Nah, masuk. Tadi kita coba. Tadi kita ping. Nah, ping masih bisa. Tapi ketika kita buka website, nah nggak bisa lagi. Oke, nggak bisa lagi ya. Nah inilah extended access control list. Jadi beda dengan standar. Standar dari sumbernya aja berapa, nggak boleh ngapa-ngapain. Kalau ini lebih detail, siapa mau kemana, mau ngapain dulu. Oke, nah kita sekarang bahas name access list. Kita hapus dulu ini. Nah, name access list ini sebenarnya sama seperti standar dan extended, cuma dinamai. Kenapa dinamai? Karena kalian nggak akan bisa, kita akan kesulitan menghafal nomor-nomor. Misalnya untuk ngeblok ping itu nomor 102, ngeblok WSA itu nomor 105. Nah, itu sulit diblok. Sulit diblok, ya. Jadi ada namanya name access list. Jadi access list standar ataupun extended itu bisa diberi nama, jadi lebih gampang. Contohnya yang ini saja dulu kita namai, kita jadikan name access list. Jadi caranya IP access list extended. Namanya apa?
Gak bisa ping ya. Gak bisa web. Yang tadi gak bisa web. Gak bisa web. Atau gak boleh web, terserah. Apa mau kalian buat. Kita namanya dia gak bisa web. Oke, apa perintahnya gak bisa web? Deny. Ya, sorry tadi ada ini. Deny. Deny TCP host 192.168.1 ke 8.30.1 equal www. Sama aja seperti sebenarnya, cuma ada penamaan. Di baru permit IP ini. Jadi nggak ada nomor lagi. Jadi seperti ini ya. Ada akses list 150, deny ini. Akses 50 permit ini. Tapi kalau ini apa akses list nggak bisa web. Nggak bisa web perintahnya apa? 1. Deny TCP. 2. Permit API manage. Seperti itu. Jadi lebih gampang dipahami apa tujuan dari si access list itu. Nah, sekarang kita masukkan. Kita tetap perlu masukkan dia ke interface. IP access group nggak bisa web. Ini nggak boleh ini ya. Beda huruf sedikit udah nggak bisa. Nggak bisa web in. Oke, IP access group nggak bisa web in. Jadi kalau tapping masih bisa. Tapi kalau kita buka web, nggak bisa. Oke, jadi sama, dampaknya sama-sama standar. Cuma name access ini dinamai, ada namanya, jadi lebih gampang. Jadi kita coba sekarang name access list dengan standar. Kita pastikan ini bisa dulu ya. Oke, udah bisa. Oke, kembali standar itu name access list standar tetap prinsipnya standar dekat tujuan di sini tadi. Jadi nggak mengubah apa-apa, hanya diberi nama aja. Sekarang kita coba di sini beri nama dulu. IP access list standar nggak bisa web. Oke. Apa perintahnya? Deny. Sorry. Sepertinya namanya ini nggak cocok. Karena kalau standar ini bukan nggak bisa web ya, nggak bisa semua. Ya maaf, jadi bukan itu ya. Nggak bisa lewat, itu aja lah ya. Nggak bisa lewat. Jadi si PC ini nggak bisa, mau ngapain pun, mau lewat, mau ngeping, mau buka website nggak bisa. Nah, karena standar nggak bisa ya. Deny host 168.10.1. Di luar dari itu, seperti ini. Oke, nah sekarang kita terapkan interface gig 01. Arahnya tetap access group nggak bisa lewat, nggak bisa lewat. Oke, nggak bisa lewat out ya, arahnya out.
Oke, jadi kita coba. Nggak bisa. Dan buka website juga seharusnya sudah tidak bisa lagi. Oke, nggak bisa lagi. Jadi, apa tadi? Bagaimana? Kira-kira ada pertanyaan? Jadi bedanya kalau standar, bagaimana? Kenapa? Kurang jelas, Beb. Halo? Suara kurang jelas.